Setelah tragedi mengerikan yang terjadi pada Higashiyama, kelima mahasiswa yang masih hidup itu, yakni Takahisa, Ino, Uehara, Kuraki, dan Fuji, beserta seorang pria misterius yang mereka jumpai di pekuburan, akhirnya sampai di sebuah desa terpencil. Sayangnya, desa itu sudah hancur dan mereka tidak menemukan makanan sedikit pun. Semua alat komunikasi juga tidak berfungsi. Untungnya Ino menemukan beberapa alat pancing, sehingga mereka yang sudah kelaparan langsung memutuskan untuk pergi mencari ikan di laut. Tapi Takahisa yang mengetahui kalau air di pulau itu sudah terkontaminasi dengan bahan kimia, tidak menceritakan hal itu pada teman-temannya. Sementara memancing, Uehara yang duduk menyendiri tampak begitu murka. Hatinya panas melihat teman-temannya hanya sibuk mencari ikan, melupakan kekasihnya yang diculik pembunuh berkepala babi. Setelah beberapa saat, Ino berhasil mendapatkan ikan. Mereka begitu terkejut melihat ikan yang ditangkapnya ternyata sangat aneh. Dagingnya busuk dan seluruh tubuhnya penuh dengan totol-totol seperti kutil. Meski sedikit ragu untuk memakannya, tapi karena sudah kelaparan, mereka tidak punya pilihan lain. Dari jauh, paman misterius yang kerempeng itu tampak khawatir melihat tangannya mengalami perubahan. Setelah berhasil menangkap banyak ikan, mereka menginap di sebuah rumah kosong dan mulai menyantap ikan-ikan itu dengan lahapnya. Takahisa awalnya merasa jijik, tapi karena perutnya sudah merengek-rengek, dia akhirnya menyerah juga. Melihat mereka makan dengan begitu lahap, paman misterius itu bertanya pada Takahisa, apakah ikannya lesat. Makanan apapun pasti akan terasa lesat bagi siapapun yang kelaparan. Dia kemudian menceritakan kalau awalnya ikan-ikan di pulau itu normal. Tapi suatu hari, para nelayan tanpa sengaja menangkap seekor ikan aneh. Dan sejak saat itu, semua ikan di pulau itu mulai terkontaminasi. Akibat memakan ikan aneh itu, semua penduduk pulau mati keracunan. Hanya beberapa orang yang berhasil selamat. Dan mereka yang selamat mendapat kekuatan gaib yang mengubah tubuhnya menjadi aneh. Tiba-tiba, pria itu mulai bermutasi. Seluruh tubuhnya bergelembung dan dia jatuh terduduk di depan mereka. Ino tanpa merasa curiga sedikit pun mendekati paman itu karena mengira dia sakit. Ketika berada di dekatnya, dia langsung menyadari kalau paman itu yang tadinya kurus kerempeng, sekarang sudah berbadan kekar. Dengan cepat paman itu mencapit hidungnya dan langsung mencabutnya sehingga putus. Ino berteriak kesakitan sambil memegangi wajahnya yang sudah tak berhidung. Momen horor itu semakin parah ketika pembunuh berkepala babi mendadak muncul di belakang pria berotot yang ternyata adalah ayahnya bernama Yoshikazu. Sambil mencemooh mereka, Yoshikazu mengaku kalau semua kisah yang diceritakannya hanyalah sebuah kebohongan dan mereka semua akan dijadikan tumbal bagi dewanya. Tiba-tiba, Uehara langsung menyiramnya dengan sepanci sup yang masih mendidih, sehingga dia tumbang dengan wajah terbakar. Melihat ayahnya tak berdaya, Kaoru si pembunuh berkepala babi itu langsung mengejar Uehara. Tapi Uehara yang mencoba kabur ternyata terpeleset. Sementara teman-temannya malah kabur meninggalkannya. Dia hanya pasrah melihat Kaoru menghunuskan gergajinya di atas kepalanya. Rupanya Dewi Keberuntungan masih berpihak pada Uehara. Takahisa dengan sangat berani menghantam kepala Kaoru menggunakan pipa besi. Dia memukul kepalanya berkali-kali, sehingga Kaoru segera berbalik untuk menyerang Takahisa. Tapi Takahisa cepat-cepat menghantam pundaknya dengan sangat keras, sehingga gergaji mesin yang dipegangnya terlepas. Dan tanpa disangka-sangka jatuh dan merobek perutnya dengan sangat lebar. Ususnya terburai keluar dan pembunuh berkepala babi itu langsung tewas seketika itu juga.
Takaisa tidak menyangka kalau aksi heroiknya akan berakibat fatal seperti itu. Ino begitu amat sedih melihat potongan hidungnya. Oleh karena itu, dia melampiaskan amarahnya dengan menendang Yoshikazu yang sedang sekarat. Kuraki dan Fuji juga ikut-ikutan menendang mayat Kaoru. Sementara ketiga orang itu melampiaskan amarahnya, Uehara yang menaruh dendam pada Yoshikazu karena menculik Higashiyama mengambil sebuah pisau untuk menghabisinya. Melihat hal itu, Takaisa berusaha mencegahnya, tapi dia tidak sanggup karena Uehara sudah seperti orang kesetanan. Dengan sekuat tenaga, Uehara menghunuskan pisaunya menusuk Yoshikazu yang sedang berbaring lemah. Tanpa disangka-sangka, sebuah jari melesat ke atas, mencatok dagu Uehara. Ternyata Yoshikazu menyerangnya. Dia sejak awal hanya berpura-pura sakit, dan wajahnya yang meleleh perlahan-lahan mulai pulih. Melihat Uehara dalam keadaan bahaya, Takahisa tidak diam saja. Dia langsung menyerang Yoshikazu dengan pipa besi di tangannya. Tapi pipa itu dengan mudah ditangkapnya. Melihat Takahisa tidak melepaskan pegangannya, Yoshikazu melempar senjatanya ke samping, sehingga dia kehilangan keseimbangan. Di saat itu, dia langsung mematuk telinganya tembus sampai ke dalam. Takahisa makin menderita ketika Yoshikazu mengulik-ngulik telinganya dan mengangkat dia tinggi-tinggi bersama Uehara. Ino langsung kabur dari situ, diikuti oleh Kuraki dan Fuji. Tapi kedua gadis itu kurang beruntung karena Kaoru tiba-tiba bangkit di depan mereka. Sementara Kaoru memasukkan ususnya ke dalam perut, Yoshikazu berkata pada mereka kalau Kaoru sebenarnya tidak mati, melainkan hanya pingsan gara-gara melihat darahnya sendiri. Ketika Kaoru sudah mengambil posisi untuk menghabisi Kuraki dan Fuji, tiba-tiba tangan Yoshikazu meledak, menjatuhkan Takahisa dan Uehara ke lantai. Ternyata seorang pria misterius muncul dengan sebuah shotgun, menembaknya dari belakang. Kaoru yang takut dengan suara tembakan langsung kabur meninggalkan ayahnya. Yoshikazu tanpa pikir panjang langsung menyandra Uehara, berharap agar pria misterius itu tidak berani menembaknya. Tapi pria itu malah tanpa ragu membidikan senjatanya ke arah mereka berdua. Melihat hal itu, Takahisa langsung menepis senjatanya, sehingga tembakannya meleset. Yoshikazu segera kabur dari situ sambil menggendong Uehara. Pria itu kembali membidikan senjatanya. Tapi Takahisa demi melindungi gadis pujaannya, lagi-lagi menghalau bidikannya. Kesal dengan ulahnya, dia menghajar Takahisa sampai bonyok. Ino yang tadinya sudah lari terbirit-birit, ternyata kembali lagi karena melihat ada seorang pria berhasil mengalahkan kedua ayah dan anak pembunuh itu. Karena dihajar sampai babak belur oleh pria bersenjata itu, Takahisa pingsan. Dia sampai bermimpi mengenai Uehara ketika dirinya diajak untuk bergabung dengan klub penelitian reruntuhan. Di dalam mimpi pun Uehara lebih memilih Higashiyama daripada dirinya. Karena kesal, Takahisa membabat kepala Ino yang terus mengganggunya dengan gergaji mesin. Hatinya makin panas melihat Uehara dan Higashiyama sedang asik bercumbu, sehingga dia langsung melompat untuk menghabisi mereka berdua. Setelah sadar, ternyata dia berada di tepi pantai bersama dengan teman-temannya dan pria bersenjata yang menolong mereka, Hideo Murata. Pria itu memperingatkan Takahisa agar jangan mengganggunya lagi seperti waktu itu, atau kepalanya akan melayang. Hideo berkata kalau dia datang ke pulau itu karena sedang mencari seseorang. Melihat perahu miliknya, Ino, Kuraki, dan Fuji begitu gembira karena mereka dapat kabur dari pulau mengerikan itu. Tapi Hideo melarang mereka kabur. Dia menyuruh mereka untuk membongkar muatan yang ada di perahunya. Setelah dibongkar, ternyata isinya adalah senjata.
Hideo ingin menjadikan mereka berempat sebagai prajuritnya untuk melawan Yoshikazu dan Kaoru. Karena selain mereka berdua, ternyata masih ada anggota keluarga lain yang juga sama gilanya. Dan satu-satunya cara untuk menghabisi monster seperti mereka adalah dengan meledakkan kepalanya dan memutilasi tubuhnya. Itu sebabnya dia butuh bantuan mereka. Tapi Ino dan kawan-kawan tidak setuju karena mereka hanya ingin pergi dari pulau terkutuk itu. Melihat mereka bersikeras, Hideo membocorkan perahunya sehingga harapan mereka untuk kabur sirna. Takaisa pun mengambil sebuah senjata untuk menyelamatkan pujaan hatinya, Yuka Uehara. Di sebuah gereja tua, Uehara yang diculik oleh Yoshikazu terbangun dari tidur cantiknya. Dia melihat seorang wanita sedang bersembunyi di balik bayangan. Ketika wanita itu mendekat, jantungnya hampir copot karena wajahnya mirip seperti pembunuh berkepala babi. Gadis itu menceritakan kisah hidupnya. Dia bernama Ami. Ayahnya seorang detektif, tapi kelakuannya sangat jahat. Dia sering melakukan kekerasan pada ibunya dan juga dirinya, sehingga dia kabur dari rumah. Dia kemudian bertemu dengan seorang preman yang membuatnya kecanduan narkoba dan seks bebas. Pada akhirnya, preman itu menjualnya pada Yakuza yang akhirnya membawanya ke pulau Kichikujima. Mendengar kisah hidupnya yang menyedihkan, Uehara mencoba menghiburnya dengan berkata kalau pertolongan pasti datang. Karena ada seorang pria bersenjata dengan bekas luka di kepalanya berhasil mengalahkan Yoshikazu. Ucapannya membuat Ami terkejut karena dia yakin pria itu adalah ayahnya. Hideo memimpin keempat mahasiswa itu berjalan mencari tempat persembunyian Yoshikazu. Dalam perjalanan di tengah hutan, Takaisa menyadari kalau hidung Ino sudah mulai membusuk, sehingga belatung dan lalat mulai menggerogoti wajahnya. Lagi-lagi Takaisa hanya diam saja. Mereka pun sampai di sebuah pabrik pengolahan ikan. Hideo masuk ke dalam pabrik itu untuk memeriksa keadaan. Sementara Takaisa dan kawan-kawan disuruhnya berjaga-jaga di luar. Di dalam pabrik, Hideo menemukan banyak sekali penduduk pulau yang sudah bermutasi, sedang dikurung dalam penjara. Dia membebaskan mereka dengan syarat agar mereka menyerang Takaisa dan teman-temannya. Penduduk pulau itu setuju dan langsung keluar menyerbu mereka berempat. Mereka langsung dikepung dan tangan Takaisa digigit. Kuraki dijambak rambutnya dan mulutnya dipancung dengan kapak. Takaisa mencoba menolongnya dengan membidikan senjatanya pada orang-orang yang menyerang Kuraki. Tapi sifat kemanusiaannya membuat dirinya ragu melepaskan tembakan. Sementara Takaisa dan kawan-kawan berjuang untuk hidup, Uehara dan Ami yang ditawan di sebuah gereja melihat Yoshikazu turun dari atap gedung. Dia membawakan makanan untuk kedua gadis itu. Uehara tidak bisa menahan rasa laparnya dan segera bergegas mendekati panci yang ada di depannya. Ternyata isinya adalah sebuah kepala, lengkap dengan otak dan matanya, dimasak seperti sebuah sup. Uehara langsung menjerit, sementara Yoshikazu dan putranya terpingkal-pingkal melihatnya. Mereka tidak menyadari kalau di belakangnya muncul seorang gadis yang langsung mencengkram wajah Yoshikazu dengan kuku seperti silet. Ternyata gadis itu adalah putrinya bernama Mary, seorang psikopat yang hobinya adalah menyiksa manusia menggunakan kukunya. Dia menjangkit hidung ayahnya karena geram melihat ulahnya yang hanya menggoda gadis-gadis muda. Padahal ada seorang pria bersenjata yang sedang mengancam nyawa mereka. Ayahnya nangis-nangis sambil meminta bantuan Kaoru. Tapi Kaoru malah tertawa melihat tingkah laku mereka berdua. Tiba-tiba suara tembakan meletus, menghentikan candaan ketiga psikopat itu. Mary begitu bersemangat hatinya, mengetahui kalau hari itu akan menjadi hari perburuannya. Dengan berat hati, Takaisa akhirnya melepaskan tembakan untuk menolong Kuraki. Sadar kalau sudah menghilangkan nyawa manusia, Takaisa menjadi seperti John Wick.
membunuh para penduduk tanpa ampun. Aksi Takahisa membuka mata Ino. Kalau mereka diam saja, maka mereka akan berakhir seperti Kuraki. Dia pun mulai menghabisi lawan-lawannya satu persatu. Demikian juga Fuji yang akhirnya memberanikan diri untuk membunuh siapa saja yang mengancam nyawanya. Setelah menghabisi semua penduduk desa, Takahisa, Ino, dan Fuji segera memeriksa keadaan Kuraki. Meski lukanya sangat parah, ternyata dia masih bertahan hidup. Hideo yang sejak awal memantau aksi mereka, pura-pura datang terlambat dengan alasan kalau dia tersesat di dalam pabrik. Sambil memeriksa mayat-mayat yang berserakan, dia berkata kalau mereka telah membuat kesalahan. Penduduk desa yang mereka bunuh ternyata adalah makanan bagi Yoshikazu dan keluarganya, sehingga hal itu akan mengundang kemarahan mereka. Benar saja, karena Mary sudah datang dengan amarah yang menyala-nyala.